alasan Killer kenapa dia bisa kalah dari Zoro di One Piece. Zoro sejauh ini memiliki sejarah tersendiri untuk mengalahkan sesama generasi terburuk di One Piece. Dia pernah membuat Apo dan Killer KO dan sudah menebas fatal Hawkins serta boneka jerami sang penyihir. Tapi Hawkins bisa selamat karena dia punya boneka tumbal. Salah satu kemenangan menonjol Zoro memang melawan Killer. Soalnya mereka statusnya sama-sama anak buah terpercaya seorang kapten kuat. Killer itu anak buah Kid, sementara Zoro anak buah Luffy. Meski begitu, Zoro bisa mengimbangi Killer hanya dengan 2 pedang saja. Killer bahkan bisa melukai Zoro hanya karena Zoro terdistraksi oleh Gyukimaru. Apa alasan Killer bisa kalah dari Zoro? Bab 1001 memberi jawaban. Halo teman-teman, sebelum saya membahas, teman-teman agar terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan terupdate dari saya. Oke, lanjut saja. Alasan Killer adalah saat itu dia tidak menggunakan Punisher. Killer melawan Zoro dengan identitas Kamajou, sang pembantai. Saat itu dia menggunakan 2 sabit, bukannya Punisher, senjata andalannya. Punisher sendiri adalah sarung lengan khusus dengan bilah sabit. Di bab 1001, Killer mengatakan kalau dia melawan Zoro menggunakan Punisher, maka Zoro sudah mati. Namun Zoro mengatakan kalau hasilnya akan sama saja. Harus diakui kalau Killer memang tidak melawan Zoro dengan senjata andalannya saat itu. Killer yang harus bertarung tanpa senjata andalannya memang terasa tidak diuntungkan dalam duel lawan Zoro. Punisher memang pada dasarnya sabit juga, tapi bandingkan ukurannya serta bentuknya dengan sabit yang digunakan Killer sebagai Kamajou. Ada perbedaan signifikan hingga kedua jenis senjata ini terasa sebagai 2 senjata berbeda. Ini sih situasinya mirip dengan Zoro harus menggunakan pedang bergerigi milik Yosaku dan Johnny dulu. Zoro masih bisa menggunakannya, namun senjata itu tidak maksimal untuk dia gunakan. Yang bisa gawat bagi Zoro tampaknya adalah kalau saat dia lengah karena Gyukimaru, dia ditusuk dengan Punisher, bukan sabit panjang seperti seharusnya. Saat Zoro tertusuk sabit panjang punya Kamajou, dia bisa membalik situasi dengan menahan sabit itu dengan mengencangkan otot-ototnya, sehingga Kamajou tidak bisa menariknya. Jadi Zoro pun malah dapat sabit, sementara Kamajou kehilangan senjatanya. Mimin rasa bila pendek Punisher bisa menghindari situasi itu. Killer bisa menusuknya, lalu antara memutar bila atau sekalian mencabutnya lagi. Ukuran Punisher yang lebih pendek dan juga kemampuan sabit itu untuk berputar juga Mimin rasa bisa membuat Killer lebih lincah. Di sisi lain, tidak bisa dilupakan juga kalau Zoro pun saat itu tidak bisa maksimal. Cuman masalahnya, Zoro saat itu juga tidak maksimal. Selain diganggu oleh Gyukimaru, dia juga bertarung hanya dengan 2 pedang. Kalau Zoro harus melawan musuh tangguh, dia harus menggunakan 3 pedangnya untuk maksimal. Jadi harus diakui kalau saat itu baik Zoro dan Killer memang tidak berada di puncak kemampuan mereka. Walau Killer tidak bawa Punisher, pertarungan ini jadi tetap terasa seimbang. Apa yang terjadi kalau Zoro dengan 3 pedang melawan Killer dengan Punisher? Sayangnya, Mimin rasa Zoro dan Killer tidak akan tarung ulang dengan kekuatan penuh. Mimin yakin setelah Wano kelompok Kid dan kelompok Luffy malah bakal jadi kelompok dengan rivalitas menarik. Kemungkinan besar mereka tidak akan beraliansi dan tidak bersahabat, tapi juga tidak saling bertarung dan tetap melawan musuh. Situasi yang sama dengan kelompok Kid dan Luffy di Onigashima saat ini. Tapi kita andaikan saja, bagaimana kalau Killer melawan Zoro dan mereka bertarung adil? Tidak ada gangguan konyol dari Gyukimaru dan semuanya memakai senjata andalan yang lengkap. Mimin rasa ya Zoro akan tetap menang. Killer kemungkinan besar bakal beraksi lebih baik dibanding saat dirinya bertarung sebagai Kamajou. Tapi di sisi lain, Zoro dengan 2 pedang dan diganggu oleh Gyukimaru pun masih bisa mengimbangi Killer dulu. Bila Zoro menghadapinya dengan 3 pedang, bisa jadi setelah pertarungan seru ya Killer tetap kalah. Apalagi Zoro sejauh ini masih terasa belum mengerahkan potensi penuhnya. Soalnya musuh yang bisa membuatnya terluka setelah time skip sejauh ini sedikit, termasuk Killer, dan itu pun dia terluka karena terdistraksi duluan.
Jadi kalau Zoro melawan killer dengan 3 pedang, lalu dia juga dipaksa mengerahkan kekuatan penuhnya, killer bakal kalah lagi. Nah, itu alasan killer dia bisa kalah dari Zoro di One Piece. Menurut kalian ini alasan valid atau tidak? Sampaikan di kolom komentar.